Kadang hidup ngajarin kita satu hal. Nggak semua yang terang itu bikin jelas. Di jalan juga sama. Lampu makin terang, makin pede. Tapi kalau asal pasang, yang silau bukan cuma mata kita. Orang lain juga kena. Makanya di video ini, gue nggak mau bahas lampu paling terang sejagat. Gue mau ngobrol santai kayak di warung kopi soal gimana pencahayaan motor dan mobil itu harusnya kerja sebagai satu sistem. Dari lampu kecil yang sering diremehin, lampu utama, sampai lampu aksesoris. Semuanya LED, tapi dipakai dengan cara yang benar biar kita aman dan orang lain nggak ngedumel di belakang. Masalahnya gini, banyak orang mikir upgrade lampu itu gampang. Beli yang wattnya gede, pasang, nyalain, beres. Kayak masak mie instan. Padahal di jalan yang kejadian sering kebalik. Lampu terang, tapi jalan nggak kebaca. Depan terang banget, pinggir gelap. Lampu nyala, otak masih loading. Belum lagi yang dari arah lawan. Kita ngerasa aman, dia ngerasa lagi disenterin satpam. Alah. Dan lucunya, masih banyak yang mikir, yang penting gue lihat. Padahal di jalan kita nggak sendirian. Kalau semua mikir gitu, jalanan bukan terang, jadi arena adu laser. Bisa gitu ya? Nah, disinilah salah pahamnya. Lampu kendaraan itu bukan cuma soal terang, tapi soal fungsi, arah cahaya, dan kapan dipakai. Masuk rasa langsung tancap. Toa Marto DNA, no name motor engine. Jalan ambisi, AMD intervention. Gak butuh sorot lampu, gak butuh validasi. Murni frekuensi, murni dedikasi. Nah, sekarang kita mulai dari lampu kecil yang gue pegang ini. H4 series SXC tipe JX21. Kapan lo perlu ambil lampu kayak gini? Pas lo mulai ngerasa, kok jalan kelihatan, tapi nggak kebaca ya? Entah itu naik motor atau nyetir mobil. Lampu LED kayak gini udah jauh lebih terang dibanding lampu bawaan. Apalagi yang masih pijar atau halogen. Yang terang sih terang, tapi boros daya, panas, dan umurnya suka pendek. Kayak semangat di awal bulan. Nah, LED ini beda. Terang dapet, daya lebih irit, dan lebih tahan lama. Jadi bukan cuma mata lo yang happy, aki juga ikut senyum. Soal pemasangan, sebagian mobil tinggal colok, plug and play. Kalau motor, biasanya perlu sedikit penyesuaian dudukan. Tenang, bukan operasi besar, bukan bongkar mesin juga. Harganya masih ramah dompet, kisaran 200 ribuan ke bawah buat kelas ini. Ada juga yang lebih mahal, daya lebih gede, lebih galak. Tapi ingat, balik lagi ke kebutuhan awal lo. Karena lampu itu bukan soal paling mahal, tapi paling pas buat lo pakai. Masuk rasa langsung tancap. Tak terkuak, tak mencuat. Biar fungsi yang melekat. Suara lantang dari dalam gelap. Masuk rasa langsung tancap. Terus soal cahayanya gimana? Cukup nggak buat lo? Di sini gue jujur aja. Gue cuma ngasih preview. Biar nggak dibilang ibul, lo bisa cek langsung di YouTube Short gue atau di TikTok gue. Awe. Pengalaman gue pakai ini sih fine banget. Jalan lebih kebaca, mata nggak capek-capek. Apalagi mata gue minus. Udah pakai kacamata, kalau lampunya redup, ya lengkap sudah penderitaannya. Mata minus, lampu minus, yang ada bukan nyetir, tebak-tebakan jalan. Nah, kalau lo punya kendala pemasangan, nggak ngerti kelistrikan, nggak punya alat, atau takut salah colok, tenang aja. Toa Martoa itu punya bengkel, namanya No Name Motor. Di sini bantuan bakal hadir buat masang lampu ini dengan cara yang proper dan tetap fungsional. Bukan asal nyala, tapi beneran kepake di jalan. Lo tinggal buka Google Maps, ketik aja Toa Martoa. Nanti ketemu sendiri. Tapi inget ya, ini bantuan pemasangan, bukan bantuan keuangan. Kalau dompet tipis, itu urusan lo sama akhir bulan.
Nah, yang satu ini biasa disebut DRL, atau kalau di tongkrongan sering juga dipanggil shroud. Fungsinya bukan buat nerangin jalan, tapi sebagai penanda. Tanda kalau mesin motor atau mobil lo lagi on. Jadi dari jauh udah kelihatan, oh ini kendaraan hidup. Sebenarnya di lampu SXC JX21 udah ada lampu penandanya, Demon Eyes biru. Itu udah cukup buat sebagian orang. Tapi kalau lo pengen lebih kelihatan, lebih ada aksennya, shroud ini bisa jadi tambahan. Ingat ya, tambahan, bukan kewajiban. Ibarat pemanis buatan, kelihatan manis tapi aman, nggak bikin diabetes. Asal nggak kebanyakan. Enaknya lagi, shroud ini terhubung ke perangkat cerdas. Warna bisa lo atur, pola nyala juga bisa lo set sendiri. Mau nyesuain mood hati, bisa. Mau nyesuain isi dompet, juga bisa. Jadi semacam kode rahasia. Lo ngerti, lampu lo ngerti, yang lain cukup lihat dan nebak-nebak. Hai. Nah, kalau kita tarik benang merahnya, ini semua namanya sistem pencahayaan. Lampu utama SXC ditambah DRL atau shroud tadi sebenarnya udah cukup buat nemenin lo berkendara. Mau sendiri atau bawa keluarga. Terang dapat, jalan kebaca, kendaraan juga kelihatan dari jauh. Nggak lebay, nggak maksa. Dan yang penting, setup kayak gini masih masuk akal soal harga. Lebih hemat, tapi fungsinya kejaga. Jadi, sebelum mikir nambah ini itu, balik lagi ke pertanyaan awal. Lo butuh terang buat gaya, atau terang buat sampai rumah dengan aman? Turn it up! Ada satu lagi lampu indikator yang sering bikin orang salah fokus. Namanya Demon Eyes, atau ada juga yang nyebut Devil Eyes. Namanya serem, fungsinya santai. Lampu ini nyala saat mesin kendaraan hidup, bukan buat nerangin jalan tapi sebagai tanda. Kayak lampu notifikasi, bukan senter. Biasanya, kalau lo pasang bilet dengan lensa diameter 2,5 inch, lampu ini sering ditambahin. Dan tenang, sifatnya tetap sama, additional. Sekarang malah banyak juga lampu bilet dengan lensa proyektor yang udah ditanemin Demon Eyes melingkar dari sananya. Jadi tinggal pakai, nggak perlu nambah dosa kabel. Kalau dianalogiin ke hidup, ini kayak senyum kecil. Nggak bikin lo tambah pinter, tapi bikin orang tahu, oh dia lagi aktif. Yang penting ingat, lampu ini pemanis, bukan pemeran utama. Jangan sampai lampu indikatornya niat, tapi lampu jalannya malah lupa. Kalau kita mundur dikit ke generasi sebelumnya, buat penanda mesin kendaraan nyala, yang paling sering dipakai itu DRL fleksibel. Dulu pilihannya simple, entah satu warna aja, atau yang sekalian bisa jadi penanda arah belok. Sekarang, teknologi LED udah makin liar, warna bisa macem-macem. Tapi jujur aja, DRL fleksibel ini masih layak banget buat diambil. Biasanya, dipasang nempel di mika headlamp, baik motor maupun mobil. Dan buat yang pakai Honda New Vario, ini tuh kayak jodoh bawaan. Udah ada tempatnya, pas, dan kelihatan rapi. Cuma satu catatan, kalau pasangnya di mika, nggak sesimpel masang stiker. Kalau lo kerjain sendiri, tanpa alat, tanpa pengalaman, hasilnya bisa jadi hiburan gratis buat orang lain. Bukan karena lucu, tapi karena miring. Makanya, kalau lo pengen hasilnya rapi, nggak bikin ketawa orang, gue majuin lagi Toa Martoa dan bengkelnya No Name Motor. Lo tinggalin aja keluhan lo di WhatsApp 0878 292 292 14. Biar yang ribet soal lampu, cukup lampunya. Lo mah tinggal nikmatin terangnya aja. Sedikit bahasan penting, tapi sering bikin salah paham soal bintik-bintik cahaya di DRL fleksibel. Banyak konsumen ngeluh, kok cahayanya kayak putus-putus ya? Padahal penyebabnya ada dua. Yang pertama, kualitas silikon DRL-nya kurang tebal, jadi rangkaian chip LED di dalamnya terlalu kelihatan. Ibarat hidup, isinya belum mateng tapi udah keburu ditunjukin. Yang kedua, silikonnya sebenarnya udah tebal,
cahayanya halus, tapi pas difoto atau divideoin, bintiknya muncul. Dan ini sering kejadian. Moto cahaya itu tricky, kayak foto KTP. Aslinya oke, di foto malah kelihatan capek hidup. Nah, DRL dari SXC ini aman soal tampilan cahaya. Cahayanya rata, nggak ganggu mata, jadi pas lo beli, nggak perlu deg-degan takut zonk pas dinyalain. Dan yang menarik, DRL ini juga punya fitur Sein. Jadi pas lo belok, cahayanya ikut kasih kode. Nggak cuma gaya, tapi fungsional. Teknologi cerdas juga udah disematkan. Warna cahaya, pola nyala, semuanya bisa lo atur dari HP. Mirip kayak shroud mungil yang gue bahas di awal. Kalau dipikir-pikir, hidup juga gitu. Nggak cukup cuma terang, kadang kita juga perlu masih tanda ke orang lain biar nggak salah arah. Yang penting, di jalan tetap kelihatan, tetap aman, dan tetap nyaman dipakai. Nah, sampai di titik ini, dari semua lampu aksesoris yang gue bahas, yang mana nih paling bikin lo kepincut? DRL, Shroud, Demon Eyes, atau malah lampu utama? Coba tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu selera lo ke arah mana. Dan sekedar info aja, sekarang lampu aksesoris itu makin kesini makin canggih. Model baru muncul terus, fiturnya nambah terus. Jujur, ngejarnya capek, dompetnya juga ikutan ngos-ngosan. Saran gue sih simple, nggak usah terlalu FOMO. Sesuaikan budget, sesuaikan kebutuhan. Ingat, terang itu penting, tapi anak istri di rumah juga butuh makan. Buat yang belum kenal, nih gue kenalin D2 Competition yang disebarin sama Bulaze. Sama kayak beberapa produk lain yang belum sempat gue ulas, Hapak Spotlight dan Billet Headlamp UX2 DLB ini juga lagi nunggu giliran buat gue bahas lebih dalam. Nah, D2 Competition ini punya beberapa varian. Yang gue pegang sekarang, dayanya 30 watt. Ini keluaran terbaru. Kalau versi sebelumnya, bedanya paling di output cahaya. Housing lampunya masih sama, jadi bukan ganti baju, lebih ke upgrade isi. Terus, kapan sih lo perlu beli lampu kayak gini? Pertama, kalau cahaya bawaan motor lo udah mulai kurang meyakinkan, bukan cuma redup, tapi bikin ragu. Kedua, kalau lo tipe yang nggak mau ribet, nggak pengen bongkar ini itu, nggak mau retrofit yang ujung-ujungnya motor nginep di bengkel. Spotlight ini simple, cahayanya ada dua, putih dan kuning. Kuning kepake banget buat hujan dan kabut. Putih buat kondisi normal. Praktis, nggak mikir panjang. Bracket sebenarnya udah ada bawaan. Tapi di sini, bengkel non-name motor biasanya bikin bracket sendiri. Disesuaikan sama tipe motor, biar pas. Soalnya kalau salah hitung, pas motor rebound, lampunya nyenggol sana-sini. Ujung-ujungnya kewai-kewer, kayak hati pas lihat saldo. Ngeri, takut jatuh. Kalau menurut gue, lampu ini lebih pas dipasang di motor. Bukan berarti mobil nggak bisa. Bisa aja. Cahayanya cukup kok. Cuma ini soal preferensi. Kayak kopi. Just plug and play. Ada yang suka pahit, ada yang minta gula. Kalau lo sendiri gimana? Lebih kepikiran buat motor atau malah kepake buat mobil? Tulis di komentar. Gue pengen denger pendapat lo. Dikit aja. Bukan gaya. This is discipline, brother. Gue nyalain nih lampunya. Sekedar buat preview aja ya. Biar lu dapat gambaran kasarnya. Kalau lu pengen lihat gimana cahayanya di jalan beneran, lu bisa cari referensi lain dulu. Atau kasih gue semangat baru biar gue buatin preview cahaya jalanan khusus D2 Competition ini. Sekali lagi gue ingetin, lampu ini udah ada Demon Eyes-nya. Kayak yang gue bilang, sekarang produsen lagi ngegas banget buat ngambil hati calon pembeli. Demon Eyes tuh udah kayak kewajiban. Gak ada, kesannya kurang niat. Dan Demon Eyes di lampu ini nggak main-main. Gua tatap bentar aja, lumayan silau. Pendaran birunya kerasa banget. Kayak bekas tabukan warga pas ketahuan nyolong ayam. Tapi yang penting satu, lampunya bukan lampu ayam lagi. Masuk ke cahaya putihnya nggak perlu diragukan. Produk ini emang udah lama dipakai banyak biker. Harganya nggak nendang pikiran, tapi nyalanya kalau salah pasang bisa nendang mata. Cahaya kuningnya juga setara.
Buat hujan, buat kabut, masih bisa ditembus. Dan menariknya, lo bisa nyalain putih dan kuning barengan, biar ada nuansa baru, asal tetap tahu batasnya. Karena gini sih, terang itu membantu, tapi yang bikin selamat tetap akal sehat. Lampu boleh canggih, fitur boleh banyak, tapi yang paling penting tetap cara lo pakainya. For Divino, jalan malam jadi glow. Don't worry, be bright. Gimana? Udah mulai terkesan? Tahan dulu di Cakagum lo, jangan buru-buru jatuh cinta. Soalnya gue mau buka ini dulu. Hapak Spotlight, masih dari Bulaes juga. Gue kadang heran sama Bulaes, bisa aja jualan barang ginian, dari yang mahal sampai yang murah. Anehnya, pada laku. Apa jangan-jangan Bulaes main dukun? Bercanda ya, jangan dilaporin. Oke, lampu yang satu ini rada premium. Jadi sebelum lo kaget, tolong tarik napas dulu lihat harganya. Jangan kejang-kejang. Dari luar aja udah kelihatan beda. Kemasannya lebih niat dibandingin D2 Competition. Terus arsitektur housingnya juga beda. Kalau D2 lingkar, Hapak ini dasarnya kotak. Lebih tegas, lebih industrial. Dua-duanya sama-sama pakai driver di luar. Tujuannya satu, biar bodi lampu tembaknya nggak kegedean. Tinggal pinter-pinter aja nyembunyiin drivernya di balik tameng motor. Struktur cahayanya mirip, putih dan kuning. Secara fungsi, nggak jauh beda sama D2. Tapi, ya namanya juga barang mahal, terangnya memang beda kelas. Lebih padat, lebih rapi, lebih berasa niat. Cuma ingat satu hal, lu nggak perlu adu terang sama siapapun. Kalau kebutuhan lu udah kejawab, kalau D2 terasa cukup, ya D2 itu pilihan yang sehat. Karena di jalan, yang penting bukan siapa paling terang, tapi siapa yang paling tahu kapan cukup. Oke, gue nyalain dulu aja lampunya ya. Mudah-mudahan di kamera bisa ketangkep preview yang kurang lebih sama kayak yang gue lihat langsung. Switch on, light it up. Dan jujur aja, ini beda jauh sama D2. Kelihatan kan? Hapak ini Demon Ice-nya merah. Terangnya sama-sama niat, kayak demonnya D2 yang biru. Jadi buat gambaran, kalau lo beli Hapak Demon Ice biru, kurang lebih segitu juga terangnya. Sekarang kita masuk ke lampu putihnya. Nah, ini baru kelihatan bedanya. Lebih terang kan? Wajar. Di atas kertas spesifikasinya juga beda. Dan pas lo nyalain putih sama kuning barengan, cahayanya kelihatan lebih padat, lebih hidup. Beda bos. Sekarang, tips biar nggak makin kemahalan. Kalau lo pede, pasang sendiri aja. Bisa. Soalnya kalau ke bengkel, jasa pasang biasanya mulai dari 150 ribuan. Itu juga tergantung motornya ribet atau enggak. Doanya satu, semoga bracket bawaan nggak nunjang, cocok, dan kawin sama motor lo. Kalau udah kawin, beres. Asal ada niat, biasanya jadi. Tapi kalau lo ada duit lebih dan gak mau pusing, ya tinggal lempar aja ke tua martoa. Duduk manis, ngopi, lampu kelar. Intinya gini, lampu mahal itu enak. Lampu cukup juga aman. Tinggal lo pilih, mau ribet dikit atau santai dari awal. Walking these roads for years, learning what to keep, what disappear. Oke, sekarang kita masuk ke kelas yang agak berat. Lampu buat motor dan mobil, Billet Headlamp UX2 DLB dengan lensa proyektor 3 inch. Dan gue kasih disclaimer dari awal ya, kalau ukuran lensa udah 2,5 inch ke atas, dipasang ke motor, itu hampir pasti perlu bongkar reflektor. Artinya apa? Retrofit. Dan retrofit itu nggak bisa buru-buru. Butuh waktu, butuh niat, dan butuh kesabaran. Kalau buat mobil, ceritanya bisa beda. Tergantung kondisi, kadang bisa tanpa bongkar reflektor. Makanya secara realistis, lampu ini lebih enak dipasang ke mobil. Sekarang soal lensanya. Ini bukan lensa cembung polos doang. Di dalamnya ada detail-detail kecil, anakannya istilahnya. Dan itu ngaruh ke karakter cahaya. Lampu ini punya kemampuan ngasilin cahaya laser. Jadi pas high beam, fokusnya lebih ke depan. Jauh, tajam, nggak ngambur.
Low beamnya juga nggak kaleng-kaleng, double power. Terang, tapi tetap rapi kalau settingnya benar. Ini tipe lampu yang bikin lu mikir 2 kali sebelum nyalain high beam sembarangan. Oh, hampir kelupaan, housingnya. Kalau udah denger AES, harusnya udah kebayang. Materialnya bagus, finishing rapi, desainnya niat. Warna hitam elegan. Kalau dipasang ke mobil, itu kelihatan isi. Bukan cuma terang, tapi kelihatan mahal tanpa harus teriak mahal. Jadi lampu ini bukan buat semua orang. Ini buat lo yang pengen upgrade serius, yang paham kalau terang itu bukan cuma soal nyala, tapi soal arah, fokus, dan tanggung jawab. Oke, langsung aja. Kita siap-siap nyalain lampunya. Billet headlamp AES UX 2 DLB. Dan begitu nyala, ya kelihatan lah ya. Cahaya putihnya udah beda dunia sama lampu-lampu yang kita bahas di awal. Ini emang gak fair kalau dibandingin. Beda kelas, beda niat. Low beamnya aja udah tinggi, rasanya kayak high beam. Lo bisa lihat sekarang dan coba bayangin kalau ini nyorot langsung ke jalan. Lebar, panjang, dan penuh. Untuk sekarang bayangin dulu aja ya. Nanti kalau ada kesempatan, gue bikinin preview di jalanan. Makanya, doain saluran YouTube gue tumbuh sehat. Cepat monetize, biar makin rajin bikin konten beginian. Cahaya putihnya lebih pekat. Lapisan cahayanya ada di atas lampu-lampu sebelumnya. Pas high beam, marka jalan di atas sana udah pasti keambil. Kanan kiri masuk semua ke pandangan. 3 inci bos, lensanya lebar. Dan ini cahaya lasernya. Lo udah lihat sendiri, yang jauh jadi kerasa dekat, yang samar jadi kebaca. Oke, lebay dikit. Tapi ya gitulah kalau produknya emang niat. Nah, di sini gua mau nutup sedikit soal sistem pencahayaan kendaraan. Lampu itu bukan soal siapa paling terang, bukan soal siapa paling mahal, tapi soal kebutuhan, kondisi kendaraan, dan cara pakainya. Lampu kecil, lampu utama, DRL, spotlight, sampai billet laser kayak gini, semuanya punya peran. Tugas kita tinggal milih yang tepat, sesuai kendaraan, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Karena tujuan akhirnya bukan pamer cahaya, tapi sampai rumah dengan selamat. Terang secukupnya, fokus seperlunya, dan tanggung jawab selamanya.